Jane Street, Bitcoin, dan sistem yang mengendalikan harga. Ada satu perusahaan yang hampir tidak pernah kedengaran namanya, tapi mungkin adalah salah satu perusahaan trading paling berkuasa di dunia. Namanya adalah Jane Street. The fact that they have become so large that even in a year that they have surpassed Bank of America and Citigroup at their trading desks in terms of revenue. You went through bond documents, you followed a regulatory probe now. Tahun lalu, pendapatan trading mereka lebih besar daripada Goldman Sachs, lebih besar daripada Citigroup, lebih besar daripada Bank of America. Bahkan diperkirakan lebih dari 10% seluruh transaksi saham di Amerika Serikat itu melibatkan mereka. Dan mereka adalah satu dari hanya 4 perusahaan di dunia yang diizinkan menciptakan dan meredeem saham ETF Bitcoin terbesar di dunia, BlackRock, IBIT. Now this is where it gets interesting. Pola aneh jam 10 pagi. Beberapa bulan terakhir, orang-orang mulai menyadari sesuatu yang aneh. Bitcoin turun 2-3%, tepat jam 10 pagi waktu New York. Dan itu terjadi hampir setiap hari perdagangan. Kemudian muncul teori bahwa mungkin Jane Street ada di balik ini. Kenapa? Karena ini perusahaan yang sama yang pernah dilarang trading di India. Setelah regulator menyatakan mereka memanipulasi pasar saham di sana dengan strategi yang terdengar hampir identik. Kasus di India ini bukan rumor. Regulator pasar India, SEBI, melarang Jane Street trading di pasar derivatif. Mereka menemukan strategi yang disebut morning pump, afternoon dump. Dorong harga pagi hari, balik posisi sore hari. Ambil keuntungan dari pergerakan yang mereka ciptakan sendiri, dana ratusan dolar mereka dibekukan. Ini bukan rumor. Ini sudah menjadi keputusan regulator. Kemudian, pada Februari lalu, Jane Street digugat terkait runtuhnya proyek Crypto Terra senilai 40 miliar dolar US pada 2022. Kalian para OG kripto pasti masih ingat apa yang terjadi pada Terra Luna. Dalam gugatan tersebut disebutkan bahwa mantan karyawan Terraform Labs pindah ke Jane Street dan diduga membawa informasi internal. Tak lama setelah itu, Terra runtuh dalam 72 jam. Luna dari 80 dolar menjadi 0. UST kehilangan patokannya. Jutaan orang kehilangan tabungannya. Dan anehnya, ketika gugatan itu menjadi publik, Bitcoin naik 10% dalam 48 jam. Pola drop jam 10 pagi, tiba-tiba berhenti. Kebetulan? Mungkin aja. Jane Street diciptakan pada tahun 1999 dengan headquarter di Manhattan, New York. Mereka sekarang memiliki 3.000 karyawan dengan gaji rata-rata 1,4 juta dolar. Menariknya, perusahaan ini tidak memiliki CEO, melainkan mereka diatur oleh komite manajemen yang terdiri dari 30-40 orang. Salah satu co-founder Jane Street mentransfer 7 juta dolar yang digunakan untuk membeli senjata untuk percobaan kudeta di Sudan Selatan. Itu diverifikasi oleh Departemen Kehakiman AS. Dan satu fakta lagi, Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, pernah bekerja di Jane Street. Kebetulan, semakin tua, saya semakin sedikit percaya kepada kebetulan. Ini bukan cuma soal Jane Street. Ini soal sistem. Jane Street adalah perusahaan quantitative trading, bukan hedge fund biasa. Artinya, mereka tidak punya kewajiban transparansi yang sama seperti bank atau hedge fund. Mereka tidak perlu mengungkap semua strategi mereka, tapi mereka mengontrol sesuatu yang sangat penting, arus modal. Cara kerja ETF itu begini, ketika kamu beli Bitcoin lewat ETF seperti IBIT, kamu tidak benar-benar membeli Bitcoin. Kamu membeli saham fund yang memegang Bitcoin. Nah, supaya harga ETF tetap dekat dengan harga Bitcoin asli, ada pihak tengah. Di sini disebut Authorized Participant atau AP. Jane Street adalah salah satu dari hanya 4 AP untuk IBIT. Dan AP punya keistimewaan khusus. Mereka bisa menciptakan, create, dan menghancurkan, redeem saham ETF. Mereka punya pengecualian aturan short selling tertentu. Dan ketika mereka melaporkan kepemilikan ETF, yang terlihat hanya posisi long. Yang tidak terlihat, short, options, futures, swap. Artinya, mereka bisa terlihat bullish 800 juta dolar karena hanya angka ini yang bisa terlihat publik. Padahal, exposure bersihnya bisa 0 karena mereka bisa saja memasang posisi short 800 juta dolar pada saat waktu yang bersamaan. Atau bahkan negatif jika mereka pasang 800 juta pada long dan 1 miliar dolar short. Publik tidak tahu. Analoginya begini. Bayangkan ada boneka Labubu langka. Kamu hanya bisa beli lewat ETF Labubu. 4 perusahaan di dunia boleh masuk ke brankas dan menciptakan tiket
kepemilikan Labubu itu. Mereka bisa bilang ke publik, kami punya banyak tiket, tapi mereka tidak perlu bilang kalau mereka juga bertaruh bahwa Labubu itu akan jatuh nilainya. Dan kalau salah satu dari 4 perusahaan itu cukup besar untuk menggerakkan harga di jam tertentu saat likuiditas tipis, itulah yang orang tuduhkan terjadi pada Bitcoin. Skenario dugaan manipulasinya begini. Mulai November 2025, Bitcoin sering turun 2-3% tepat jam 10 pagi. Itu memicu likuidasi trader leverage. Likuidasi memicu penurunan lebih dalam. Ini menimbulkan efek domino. Sekarang bayangkan skema ini secara teori. Jane Street beli Bitcoin di harga 68.000 pada hari sebelumnya dengan modal 100 juta dolar. Saat market buka, mereka buka short 200 juta dolar di futures. Lalu mereka langsung jual cepat seluruh spot Bitcoin mereka jam 10 saat likuiditas masih tipis. Harga turun ke 62.000. Short untung besar. Beli lagi di harga murah. Harga naik kembali, ulangi lagi keesokan harinya. Itu menciptakan harga sideways berbulan-bulan. Apakah ini tuduhan besar? Ya. Apakah ini memungkinkan secara mekanisme pasar? Juga iya. Nggak semua orang percaya sama teori ini. Analis Alex Kruger mengatakan drop jam 10 biasanya pulih jam 10.30. Itu repricing normal saat pasar AS buka. Head of Research CryptoQuant mengatakan strategi beli spot dan short futures adalah strategi delta neutral biasa, bukan manipulasi. Strategi itu umum di pasar, dan itu argumen yang masuk akal. Intinya bukan Jane Street. Bagi saya, ini bukan tentang satu perusahaan. Mungkin mereka bersalah, mungkin tidak. Pengadilan yang akan menentukan. Yang menarik adalah sistemnya. Bitcoin diciptakan untuk berada di luar sistem finansial. Tapi begitu ada ETF, ada authorized participant, ada middleman, ada privilege regulasi, ada hedge tersembunyi, ada struktur yang memungkinkan harga dipengaruhi saat likuiditas rendah. Itulah desain sistem keuangan modern. Ini bukan berarti jangan beli Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu aset terpenting generasi ini dan akan selalu diserang. Tapi hati-hati, bagaimana kamu membelinya? Kalau kamu beli lewat ETF, kamu mempercayai sistem yang Bitcoin coba gantikan. Kalau kamu pegang private key sendiri, tidak ada yang bisa melikuidasi kamu. Tidak ada yang bisa membakukan asetmu. Harga bisa naik turun, tapi kepemilikan milikmu. Itu artinya, not your keys, not your Bitcoin. Think, don't follow. Tapi bang, marketnya manipulasi, gue kurang modal